Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang identitas nasional dan peran Pancasila. Yang pertama yaitu identitas nasional. Pada hakikatnya, identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa, ciri-ciri khas. Sehingga dengan ciri-ciri khas tadi, suatu bangsa itu berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk identitas nasional. Pada hakikatnya, wujud identitas nasional Indonesia yakni ada 11 identitas. 1. Bahasa Indonesia. 2. Pancasila. 3. Lagu Indonesia Raya. 4. Garuda Pancasila. 5. Bhinneka Tunggal Ika. 6. Sang Saka Merah Putih. 7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 8. Bentuk Negara Kesatuan. 9. Konsepsi Wawasan Nusantara. 10. Kebudayaan daerah. 11. Ketahanan nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan identitas nasional. Yang pertama yaitu realitas, dalam arti nilai-nilai yang dikandung Pancasila bersifat objektif yang dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua yaitu idealitas, dalam arti idealisme yang dikandung Pancasila bukan sekedar utopis tanpa makna, tetapi sebuah kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme dalam menjalani masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu ada fleksibilitas, artinya Pancasila terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan perkembangan sehingga Pancasila tetap aktual, relevan, serta fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbineka tunggal ika. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dasar negara merupakan tempat bergantung atau dengan kata lain, Pancasila adalah sumber dari kontribusi negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sumber norma bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Baik, yang selanjutnya yaitu ada Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika atau yang kita kenal dengan bahasa Sanskerta yang mengandung arti meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya dan bahasanya, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia itu satu sebagai bangsa. Secara konsepsional, keragaman budaya itu merupakan aset bangsa. Oleh karena itu, perbedaan tidak harus dipersoalkan sepanjang perbedaan itu dalam kerangka persatuan. Sehingga seringkali Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga setiap pandangan hidup warga bangsa dijamin eksistensinya. Setiap warga negara dijamin oleh undang-undang untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi adalah bangunan atas yang didirikan atas basis ekonomi yang menentukan coraknya. Oleh karena itu, ideologi sesungguhnya mencerminkan pola ekonomi tertentu. Dalam konteks cara pandang pertentangan antar kelas, maka ideologi dipahami sebagai pandangan hidup untuk diciptakan kelas berkuasa untuk meresepsi kelas yang dikuasainya. Nah, untuk sebagai ideologi nasional, bangsa Indonesia Pancasila menurut Osman tahun 1992 dapat memainkan peran sebagai berikut. Yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan memperkukuh persatuan dan kesatuan. Kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Yang terakhir, menyoroti kenyataan yang ada dan kritis terhadap upaya pewujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila itu. Sekian dari saya, itu saja penjelasan tentang ideologi bangsa. Yang
ketujuh merupakan tantangan terhadap identitas nasional. Nah, tantangan ini dibagi menjadi dua, yaitu tantangan eksternal yang bersumber pada berkembangnya proses globalisasi yang melahirkan neoliberalisme dan kapitalisme yang mengejawantah dalam adagium One World Development melalui berbagai kesepakatan yang dituangkan melalui konferensi internasional seperti WTO, EPEC, dan lainnya. Dengan implikasi yaitu tumbuhnya tata sosial baru yang cenderung mengaburkan identitas nasional kita. Yang berikutnya yaitu tantangan internal merupakan konsekuensi logis dari runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang secara otoriter selama 32 tahun menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendekatan keamanan yang memasung hak-hak konstitusional rakyat melalui berbagai kebijaksanaan yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Baik, itulah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.